Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami' nikmati fa minallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bihil uqad wa tanfiru bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawati wa taskal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi adada ma kulli sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang sangat indah, malam yang sangat istimewa, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan baginda Rasulullah. Jangan pernah putus asa dengan kepergian Maulid Nabi Muhammad. Walaupun sudah habis Rabiul Awal, tapi masih ada rasa cinta kepada Rasulullah. Setiap saat kita bermaulid, setiap saat kita mengagungkan Nabi Muhammad, walaupun di luar daripada Rabiul Awal. Kenapa demikian? Karena ada seorang hamba. Seorang hamba ini mulai kecil cinta dengan maulid. Bahkan diajarkan oleh ayahnya sendiri, Habib Alwi. Beliau ini Masya Allah, umur 15 tahun sudah digelar doktor. Umur 15 tahun digelar doktor. Kalau kita di sini kadang-kadang 40 tahun baru doktor. Nah, ada yang 35 tahun, ada yang 45, 50 baru doktor. Ini baru 15 tahun sudah doktor. Ahli hadis. Luar biasa. Kenapa bisa dijuluki doktor? Karena dia sudah menemui sesuatu yang sangat istimewa. Dia baca kitab Suntut Duror yang dikarang oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Dia baca kitab Maulud Diba yang dikarang oleh Abdullah Ad-Dibai. Dia baca Diaul Lame yang dikarang oleh Habib Umar. Dia baca Syariful Anam. Dia baca Barasanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Barasanji. Semua dibaca oleh beliau. Dan setiap bacaan itu dikaitkan dengan hadis baginda Rasul SAW yang tidak pernah lepas tangannya dengan tulisan-tulisan untuk memuji Nabi Muhammad. Beliau itu masa hidupnya suka beri, karam. Tidak pernah lepas pemberiannya kepada siapa, tidak pernah. Kepada tua jompo, kepada janda-janda, kepada orang miskin, anak yatim, semua dia diberikan. Setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Itu biasa kopornya beliau itu, satu kopor itu, satu lembar itu 500 rial. 500 rial itu dinilai dengan uang Indonesia sebanyak 1.500.000. Beliau setiap hari 500 rial dan orang semua antri di depan pondoknya. Antri dibagi-bagikan, satu orang 500 rial, satu orang. Sampai itu uang satu kompor habis. Karamnya, dermawannya, sedekahnya, pemberiannya. Bukan kepada orang miskin saja, kepada ulama dia berikan. Setiap datang ziarah kepadanya dikasih makan, dikasih kitab, diberikan amplop lagi. Ada seperti ini? Nggak ada. Setiap hari itu kopornya sampai 10 kopor. Itu uang, isinya uang semua. Pembagian beliau. Ini setiap hari sampai wafat beliau. Pesantren-pesantren semua dibantu. Santri-santri semua dikirimin. Yang belajar di pondok beliau dibelikan kitab, dikasih ini gratis, dikasih lagi uang, tidak bayar.
Nah, ini orang hebat. Ini orang yang sangat dermawan. Begitu umurnya selesai, hatam 2004. Beliau meninggal. Dikuburkan di Ma'la. Di Ma'la ini tempatnya Sayyidina Khadijatul Kubra, istri baginda Rasulullah SAW. Berapa banyak orang-orang solehin di dalam situ, di kubur Ma'la. Setiap 6 bulan itu digali, dan kalau sudah tidak ada, mayatnya habis, hancur, disimpan lagi di apa namanya? Ditimpa lagi. Kuburan beliau digali. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Digali kuburnya utuh, bersih seperti kemarin meninggal. Orang-orang menyaksikan, bahkan pemerintahan Mekah memberitakan bahwa gali kuburnya, lalu kemudian dilihat, ditutup kembali. Setahun kemudian digali lagi dengan perintah, karena setiap itu harus diganti. Masih utuh. Ini pembaca maulid, pencinta maulid. Itu Wahabi kaget lihat. Berapa Wahabi menyaksikan jasad Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. 2 tahun kemudian digali, masih utuh, tidak jadi dibongkar. Tidak jadi diambil jasadnya, mau dipindahkan, tidak jadi. Kata pemerintahan Mekah, ya udah, tunggu 5 tahun kemudian, mungkin sudah tidak ada. Begitu 5 tahun diperintahkan lagi, begitu digali kuburannya, masih utuh seperti kemarin dikuburkan. Hanya kukunya yang panjang dan rambutnya. Ini dikatakan orang bid'ah. Ini dikatakan orang sesat. Ini yang dikatakan orang-orang membaca maulid, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, dikatakan bid'ah, sesat, masuk neraka. Maka setiap orang yang melihatnya daripada jasad Muhammad bin Alwi Al-Maliki, semua kembali kemana? Ahli sunnah wal jamaah, mencintai juga maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa, orang hebat, profesor ahli hadis, 15 tahun sudah jadi doktor. Nah kita saja, ya Allah, kadang-kadang baca maulid loyo, tidak ada semangat, masih banyak bermain-main di dalam maulid. Kalau kita berangkat ke Hadramut, melihat di Hadramut tempat orang baca maulid, tidak ada yang bergerak, tidak ada dia. Khusyuk. Anak-anak kecilnya khusyuk. Nggak ada seperti kita ini main-main. Nggak ada. Ngobrol sana, ngobrol sini. Lihat sana, lihat sini. Nggak ada. Tenang, khusyuk. Seakan-akan di depannya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang solihin ketika membaca daripada kitab Bukhari Muslim, diterangkan tentang Ihya Ulumuddin, diceritakan tentang Nasihatul Ad-Diniyah, semua kitab dibaca oleh para ulama-ulama kita yang ada di Hadramut. Ketika mereka baca sambil setelah baca maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka ketika itu pula datang seorang alim besar bernama Al-Habib Hasan Asy-Syadzili. Habib Hasan Asy-Syadzili mengatakan, laula Muhammad bin Alwi Al-Maliki misluha la araitu syai'. Kalau tidak ada seperti Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tidak ada keindahan. Makanya sekarang yang gantikan anaknya, bapaknya siapa? Habib Ahmad. Termasuk juga seandainya tidak meninggal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hamid, kakak daripada Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, paman daripada Habib Husain bin Utsman Al-Hamid. Paman saya juga. Meninggal beliau di kota Mekah. Bertabrakan. Meninggal, seandainya tidak meninggal, dia pengganti Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saking cerdasnya. Pernah menjadi imam masjid di Masjidil Haram, menjadi imam dan ceramah di masjid tersebut.
Ini orang-orang pecinta. Ini orang-orang yang tidak pernah lepasnya dengan cintanya Nabi Muhammad SAW. Dengan rindunya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap duduknya mereka terlalu merasa nikmat. Seakan-akan Nabi memeluk dirinya. Kemarin kita hadiri acara di Maros. Yang lihat itu Masya Allah. Yang pergi itu luar biasa. Enak tidak? Ulama semua kumpul, kiai kumpul, habaib kumpul. Anak kasidah, tidak ada ceramah, cuma baca begitu di Hadramut, baca kitab. Disaksikan. Nggak ada ceramah, ini ceramah fulan, ini Habib, ini tidak ada. Duduk, saksikan. Paham dan tidak paham, tetap pasti paham. Larinya ke Rasul, kisahnya tentang Nabi, maulidnya Nabi. Makanya Syed Imam Malik itu setiap saat ketemu Nabi Muhammad. Bahkan pernah cerita ketika dia mengambil air di suatu tempat wadah, dia ambil, dia tarik air tersebut, lalu kemudian dia ambil air itu ketika dia berwudu, di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Kita pernah begitu. Kita berwudu ada Nabi, kita selawat ada Nabi. Nggak pernah. Tidak pernah. Makanya ikuti istiqomahnya, ikuti langkahnya, ikuti sifatnya. Yang dihaulkan itu adalah orang-orang yang alim. Kenapa ada haul? Kenapa harus ada haul? Haul dikaitan dengan maulid. Kenapa ada haul? Haul itu buat siapa? Orang-orang soleh. Apa yang dikisahkan? Tentang akhlaknya, sifatnya, perjalanannya, amal ibadahnya bagaimana kepada orang, bagaimana mengajarkan orang, bagaimana karomatnya, dicerita tentang sejarahnya. Biasanya kalau orang soleh meninggal, itu kisahnya haul. Setiap tahun haul di Jember, Tanggul, di Jakarta, Kuitang, Solo, semua. Di sini Makassar ada haul. Tidak pernah kita ada haul. Karena tidak paham kita. Seandainya paham, pasti kita mau pergi haul. Karena yang diceritakan tentang akhlaknya. Akhlaknya dia mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Sifatnya dia mengikuti sifatnya Nabi Muhammad. Semua yang dilakukan apa saja, mereka orang-orang soleh tidak lepas daripada ajaran Ba'alawi. Maka tempat pelajaran yang terbaik, tempat pelajaran yang terbaik dan terbagus adalah ajarannya Ba'alawi Fagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba. Sampai sekarang tidak akan pernah putus. Kalau mau selamat, ajarannya para Ba'alawi. Sampai-sampai Allah Kiai Hamid Pasuruan, pecinta Habib. Allah fi Ba'alawi. Jangan lepas kalian dari jalannya Ba'alawi. Kalian mau selamat, ikuti mereka. Tapi sekarang banyak mengaku Habib, banyak mengaku Sayyid. Saya ini Habib, baru ilmu sedikit Habib. Tidak gampang, tidak mudah. Silakan Anda lakukan, silakan Anda mengatakan. Tapi ingat, di depan Nabi nanti kau malu sendiri. Kau bohongi umat. Kenapa mereka mengaku-ngaku demikian? Karena ingin mendapatkan dunia, ingin dihormati, ingin dicium tangan. Mendingan tidak usah daripada celaka. Di Matrapura banyak, di Kalimantan apalagi, di Jakarta juga sudah banyak. Untuk apa? Menikahi sarifah-sarifah, untuk memutuskan hubungannya dia dengan Fatimah, hubungannya dia dengan Rasulullah. Mereka semua itu pembenci habaib, bukan pecinta tapi pembenci. La ilaha illallah. Makanya kembali ke jalur yang benar. Makanya duduk di tempat-tempat orang-orang yang indah, yang soleh, yang ulama. Ikuti jejak mereka, jejaknya para habaib dan kiai yang lurus.
Sebab apa? Karena dari ilmu situ pula kita dapatkan. Ketika kita mencari tersebut, ilmu tersebut, sehingga apa yang kita dapatkan terkait dengan ikatan kita, ilmu kita dengan Nabi. Gurumu siapa? Guruku Fulan. Fulan itu gurunya siapa? Fulan. Siapa lagi gurunya? Fulan. Sampai ke mana? Nabi Muhammad SAW. Nyambung. Jangan cari guru yang tidak nyambung. Gurunya Google. Ini saya dapat nih ilmu ini dari Google. Google mengatakan, ulama Google mengatakan begini. Banyak sesat. Makanya yang ikut Google sesat. Di situ masuk hadis sembarangan. Hadis dari ini, hadis ini, ada ini hadis sembarang. Hadis palsu banyak semua. Dia ikuti. Makanya hati-hati. Belajar. Belajar melalui guru. Jangan belajar melalui kitab. Kalau kita baca kitab tanpa ada guru, nauzul, setan gurunya. Belajar di Google, buka Google hukumnya ini. Jauh usah belajar. Belajar ada guru kok. Ikuti. Banyak di sini ulama-ulama, banyak di sini para ustaz, para kiai. Ikuti. Ada kiai Khalili, ada kiai ini, ada kiai, banyak bisa kita belajar. Dan mudah-mudahan ini tempat, insya Allah ke depannya, kalau sudah ada yayasannya, sudah ada pengajarnya nanti. Pengajarnya para kiai, para habaib juga insya Allah. Nah, semua kita ajar. Dan gratis, tidak perlu biaya. Untuk siapa? Ilmunya Nabi buat kita. Kalian ini adalah prajurit-prajuritnya Nabi Muhammad SAW. Tujuan apa? Ilmu kita cari. Biar kita paham tentang itu. Biar kita paham tentang sejarah. Karena banyak di antara kita yang tidak paham. Sedikit hadir saja, duduk saja, tapi tidak pernah mengerti. Makanya datang dibawa di sini, datang di tempat ini, bawa buku sama pulpen, catat. Bukan sekedar hari doang, tapi buku dapat dicatat, dapat ilmu, diamalkan. Setelah kita dapatkan ilmu tersebut, amalkanlah ilmu itu. Itu cara Imam Syafi'i belajar. Setiap dapat ilmu, amalkan. Inna amalu dunia. Jadi apa saja ilmu kita dapatkan, kerjakan. Kalau kita sudah kerjakan, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu akan menjadi kita terselamatkan di dunia dan di akhirat. Kepingin kita semua baca kitab. Saya kepingin itu kalian semua pintar baca kitab. Satu orang baca, saya jelaskan. Enak kalau begitu. Kalau cuma duduk aja dengarkan ini, dengarkan itu, kurang. Bukan ceramah namanya, bukan pengajian namanya. Nah, jadi harus tahu semua bagaimana caranya belajar. Yang mau sudah ada di sini tapi tidak mau melangkah. Bawa buku, fotokopi ini buku, nanti kita ajarkan semua. Supaya tidak buta, supaya bisa baca kitab gundul, bukan kitab yang ada barisannya. Ini aneh, di Yaman ada Arab di atas gunung, orang gunung Jabal, Badui namanya. Badui ini tidak bisa baca kitab, orang Arab. Bahkan Al-Quran pun tidak bisa dibaca. Kita pernah ikut jamaah tabligh, naik gunung turun gunung, disuruh baca Al-Quran. Iqra, bukan Al-Quran yang besar itu, tapi Al-Quran yang kecil, Iqra. Disuruh baca, hurufnya tidak kenal. Satu huruf seperti ain, dia tidak kenal. Orang Arab. Sudah besar, sudah berkeluarga, tidak bisa baca kitab, tidak bisa baca Quran. Kenapa? Tidak pernah ikut. Jadi jangankan kita saja orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Arab, jangan putus asa. Mereka di sana juga ada seperti itu. Tapi yang ikut pengajian, ikut tentang ilmu, ikut di dalam pesantrenan, ikut tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, pasti dia paham. Ada sedikit yang terlintas di telinga kita, didengarkan apa ucapannya, nah, pasti kita tahu oh salah. Kenapa? Sudah paham ilmu. Fikih dia jelaskan masalah tahara, masalah ini, masalah itu, tentang sejarah kita jelaskan tentang Nabi Muhammad. Ada sedikit tertulis kita paham. Karena
Belajar. Apalagi tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang maulidnya Nabi. Pasti sudah paham semua, udah berapa lama tidak duduk majelis. Nabi waktu kecil seperti ini, Nabi waktu begini, umur sekian, Nabi waktu sudah dewasa, Nabi setelah menikah, Nabi waktu naik Isra Mi'rajnya, Nabi sudah mau meninggal. Ditahu semua sudah, karena pernah dengar diceritakan sama orang-orang soleh. Berapa banyak ulama-ulama yang hadir di tempat ini? Di tempatnya Habib Hussein bin Utsman Al-Hamid, di tempatnya Habib Hamid bin Muhammad, di tempat Mahmud. Berapa banyak penceramah datang? Sudah banyak. Sekarang adakah di antara kita mereka ceramah di tempat tersebut kita ambil dan kita kerjakan? Masih banyak, ini hasut sana, ini hasut sini, ini bertentangan ini bertengkar di grup, itu gara begini. Masih banyak karena tidak diamalkan ilmu. Tapi kalau diamalkan ilmu, coba lihat kalau ke Jakarta, hadir di pengajiannya Majelis Rasulullah, semua diamalkan. Karena apa? Saling akur, saling menghargai, saling menghormati. Datang ke majelis sana dihormati sesama lain. Orang tua disayangi. Begitu. Ilmu bermanfaat namanya. Terus ketika kamu kembali kepada Allah, dijaga sama Allah. Bahkan Nabi SAW mendekati diri kita, menyelamatkan kita untuk apa? Mengucapkan kalimat akhir la. Tuh, dibantu. Karena apa? Semua sayang. Ada rasa sosial dan kemanusiaan. Seperti yang dilakukan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ayo, yang punya uang, keluarkan sedikit. Sedikit, tidak usah minta terlalu banyak. Kayak ini, 1 juta, jangan usah. 1.000 rupiah. 1 hari, setiap hari. Keluarkan saja 1.000 rupiah 1 hari. Yang penting setiap hari kita keluarkan. Tidak usah minta terlalu banyak, 500. 100.000 tidak usah. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Tiap hari tapi. Insya Allah ikut contoh. Almar'u man ahab. Kalau kita cinta, kita ikuti, sama. Jalurnya sama. Pahalanya sama. Cuma derajatnya beda. Karena dia orang alim, kita bukan. Tapi amalnya itu tadi yang berkeluarkan sedekah, sama. Memuji Nabi Muhammad SAW, sama, kita sama ini memuji. Tapi kan malaikat bisa melihat. Allah bisa melihat. Oh, fulan bin fulan, ini yang tidak cerita. Fulan tidak pernah main-main. Fulan tidak pernah bercanda. Diam, tenang, menyimak dan masuk. Hadir hatinya kepada Allah dan hadir kepada Nabi Muhammad SAW. Udah sama. Udah bersih. Keluar dari tempat ini, dibersihkan daripada kotoran-kotoran dosa. Dijauhi dari fitnah. Dijauhi daripada orang-orang yang ingin mendoliminya. Makanya khusyuk hadir. Semangat hadir. Bawa teman-teman sebegitu banyaknya. Jangan bercanda. Kalau kita bercanda, hilang pahala. Seakan-akan kita tidak hargai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita hari bermaulid. Amin. Mudah-mudahan kita semua insya Allah selalu diselamatkan oleh Allah. Dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disehatkan jasmani kita oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.